Ya, salam, selamat malam semuanya. Selamat datang di meja doa Hagios. Malam ini kita akan kembali berdoa bersama-sama. Semuanya saya percaya ada dalam keadaan sehat-sehat. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Tuhan Allah yang setia, Allah yang menolong kita. Kuasanya besar, kasihnya besar, dan kita menikmati selalu kasih dan kuasa Tuhan. Yuk kita nyanyi satu pujian. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus.
Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. 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 Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Engkau yang masih memelihara kehidupan kami hingga saat ini. Malam ini Bapa, kami bertemu kembali dalam acara meja doa di tempat kami masing-masing. Mungkin itu di rumah, di mobil, di kantor, atau dimanapun kami berada. Tuhan, Engkau hadir di antara kami. Seperti firman-Mu mengatakan, 2 atau 3 orang berkumpul atas nama-Mu Tuhan Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami malam ini. Urapi hamba-Mu, Pastor Salmon Girsang, yang akan memberikan berkat buat kami melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Halo, selamat malam semuanya. Saudara-saudara, teman-teman, selamat datang di acara Meja Doa Gereja Sedang Jemaat Allah Hagios. Saya Pendeta Salmon Girsang yang melayani di gereja ini, dan setiap malam melayani jemaat-jemaat dan juga melayani saudara-saudara yang mendengarkan acara ini, mengikuti acara ini dan minta didoakan. Ada banyak sekali yang minta didoakan saudara-saudara. Malam hari ini juga saya akan mendoakan secara gratis, tidak perlu ada apa-apa, hanya saudara percaya saja, kemudian saya mendoakannya dari tempat ini. Saudara-saudara, sudah banyak sekali yang juga ikut menyaksikan acara ini, bisa sampai mencapai 37.000 pengikut yang mengikuti acara ini dalam acara malam doa seperti ini. Nah, saudara-saudara, hari ini saya akan membagikan kepada saudara-saudara satu ayat firman Tuhan atau ayat dari kitab suci Alkitab yang sangat bagus sekali, yang berbicara tentang namanya adoption atau diadopsi. Diadopsi itu diangkat menjadi anak gitu ya. Nah, ternyata saudara-saudara, di dalam Alkitab itu firman Tuhan itu mengajarkan bahwa kita bukan hanya diselamatkan, tetapi kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Saya baca satu ayat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Ini ayat yang sangat bagus saudara-saudara ya. Saya akan bacakan. Saudara-saudara yang punya Alkitab, saudara-saudara silahkan juga membukanya. Tapi saya akan membacakan, begini bunyinya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa
supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, saudara-saudara, ada 3 bagian penting dari ayat ini, yaitu pertama-tama dia mengatakan semua orang. Jadi siapa saja yang menerimanya, semua orang yang menerimanya. Jadi siapa saja, orang Batak, orang Jawa, orang Toraja, orang Aceh, orang Padang, orang Lombok, orang Sasak, orang Bali yang ada di Bali, orang Amerika, orang Jepang, semua. Jadi waktu Alkitab mengatakan tetapi semua orang, itu artinya semua orang, siapa saja. Lalu kemudian dikatakan yang menerimanya. Menerimanya itu menerima apa? Yaitu menerima bahwa Yesusnya itu adalah berbicara tentang Yesus. Yaitu menerima Yesus, bahwa Yesus itu adalah Mesias. Mesias itu artinya orang yang diurapi, yang akan datang pada hari kiamat. Itu ya saudara-saudara ya. Lalu kemudian menerimanya, menerima sebagai Mesias. Yang kedua adalah menerima sebagai juru selamat. Karena Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Nah saudara-saudara, bagaimana caranya saudara menerima Yesus? Bagaimana saudara menerima dia sebagai Mesias atau dia sebagai juru selamat? Adalah kalau kita lihat di dalam bagian terakhir dari ayat ini, mereka yang percaya kepada namanya. Jadi hanya percaya. Di dalam ajaran kekristenan itu kita diajarkan hanya percaya saja. Jadi kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tapi kita diselamatkan karena percaya. Dan kemudian kita memperoleh hak, diberikan hak oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak Allah, bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, tapi hanya karena kita percaya saja. Nah saudara-saudara, ada orang yang bilang gampang sekali, kok cuman percaya saja. Ya memang karena Tuhan membuat segala sesuatu itu dibuat oleh Tuhan itu gampang, mudah, tidak perlu rumit, tidak perlu berbelit-belit saudara ya. Karena Tuhan mau supaya semua orang bisa melakukannya. Semua orang bisa percaya. Orang buta bisa percaya. Orang tuli juga kalau dia bisa diajarkan Braille itu, terus kemudian dia bisa membaca dengan tangannya, lalu kemudian dia percaya, dia bisa percaya. Orang tua bisa percaya, orang kaya bisa percaya, orang miskin bisa percaya, orang ada di kolong jembatan juga bisa percaya. Orang yang sekarang sakit karena corona, lalu kemudian dia mendengar acara ini, terus dia mau percaya, dia bisa percaya. Saudara-saudara, Tuhan hanya menggunakan kata atau cara yang paling gampang untuk kita diselamatkan, yaitu dengan kita percaya, gitu ya. Nah, saudara-saudara, sekarang kita melihat siapa firman Tuhan mengatakan tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ini yang saya sebut dengan diadopsi menjadi anak-anak Allah. Jadi kita ini sekarang yang percaya itu, sekarang saya, karena saya percaya kepada Tuhan, maka saya diadopsi menjadi anak Tuhan. Ya saudara-saudara ya. Nah ini sekarang kita melihat ada tiga hal yang berkaitan dengan kuasa menjadi anak-anak Tuhan ini. Yaitu yang pertama, yaitu ini berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan itu, hubungan kita dengan Tuhan itu sebagai Bapa, kita sebagai anak. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan kalau kita berdoa, dia bilang kalau kita berdoa katakanlah begini, Bapa kami yang di surga. Nah itu menunjukkan bahwa kita dengan Tuhan itu hubungannya sangat dekat sekali saudara-saudara. Saya dengan Bapa, Tuhan Bapa saya. Kalau saya secara manusia, saya sebagai anak, terus kemudian saya punya Bapa, pasti hubungan saya dengan Bapa saya itu sangat dekat sekali saudara-saudara. Saya punya anak 3. Saya kepingin semua anak-anak saya itu pasti baik. Saya punya rancangan-rancangan yang saya atur. Dari kecil TK saya masukkan sekolah di mana,
SD saya masukkan di sekolah yang mana yang saya anggap paling baik dan juga yang mampu saya bayar juga. Kemudian SMP, SMA, saya semua merancang supaya dia menjadi anak yang baik. Jadi kalau saya disebut sebagai anak Tuhan, Tuhan Bapak saya, pasti Tuhan mempunyai rencana-rencana yang terbaik juga di dalam hidup saya. Walaupun sekarang barangkali saudara-saudara merasakan sedang susah, sedang sulit karena ada virus corona, tetapi itu tidak menghilangkan hubungan kita dengan Tuhan, bahwa kita adalah anak, Tuhan adalah Bapa kita. Itu ya saudara. Yang kedua, kita cepat-cepat saja. Yang kedua, kuasa untuk apa? Untuk menerima janji. Janji. Di dalam Alkitab itu ada lebih dari 20.000 janji, saudara-saudara. 20.000 banyaknya, lebih dari 20.000 janji-janji yang Tuhan berjanji. Baik itu melalui bangsa Israel, melalui nabi-nabi yang ada pada zaman itu mereka itu menyampaikan bahwa Tuhan itu berjanji. Dan kalau di dalam bahasa Inggris itu disebut covenant. Covenant itu adalah janji yang mengikat. Jadi kalau Tuhan itu dia berjanji di dalam Alkitab, dia mengikatkan dirinya dengan janjinya. Artinya dia harus menepati semua janjinya. Jadi kalau dia bilang mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu, dia berjanji itu. Jadi kalau kita berdoa, maka dia mempunyai keterikatan dengan janji itu untuk menggenapinya. Saudara-saudara, ada banyak sekali janji yang Tuhan janjikan. Yang paling terkenal itu namanya Abrahamic Covenant. Janji Tuhan kepada Abraham. Janjinya Tuhan mengatakan, aku akan memberkati engkau, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Itu janji yang luar biasa, saudara ya. Di dalam Alkitab itu banyak janji Tuhan memberikan pertolongan, janji Tuhan memberikan kesembuhan, janji Tuhan memberikan penyegaran pada waktu kita stres, janji Tuhan akan memberikan penghiburan ketika kita depresi, kita dalam keadaan susah. Banyak sekali janji-janji Tuhan. Dan waktu kita menjadi anak Tuhan, itu menjadi milik kita janji-janji itu. Nah, saudara-saudara, yang ketiga, yaitu menerima warisan di surga. Karena kita anak. Kita anak. Tuhan Bapa. Berarti ini sedang berbicara tentang hak waris. Artinya kalau saya nanti meninggal dipanggil oleh Tuhan, saya akan menerima warisan ini di dalam surga. Dan Tuhan pasti sudah sediakan buat saya segala sesuatu di surga. Tuhan sudah menyediakan buat saya karena saya anaknya. Ya sama seperti saya juga punya anak 3. Kalau saya punya tanah 1.000 hektar misalnya begitu, terus kemudian saya dipanggil Tuhan, saya meninggal, pasti saya punya harta itu semuanya menjadi warisan kepada anak-anak saya. Kalau istri saya masih hidup juga menerima warisannya. Jadi saya juga dengan Tuhan, nanti kalau saya masuk surga, saya akan menerima warisan. Nah, saudara-saudara, saya ingin memberikan satu cerita ini tentang ada satu anggota di gereja saya namanya Ibu Amoy. Anaknya di gereja kami namanya Novi. Terus anaknya juga ada namanya Andre. Nah, ibu ini setia sekali beribadah kepada Tuhan ya. Terus kemudian suatu saat dia sakit, lalu kemudian besoknya dia akan meninggal. Besok itu dia mau meninggal. Hari ini dia mengundang saya karena besok dia mau meninggal. Hari ini dia mengundang saya ke rumah sakit. Dia mengundang suaminya, dia undang anak-anak, mantu, cucu-cucunya semua kumpul. Kemudian saya heran kenapa ibu ini kok mengundang kami. Saya tanya mau apa? Mau syukuran. Lalu mau syukuran apa? Ya karena besok saya mau meninggal. Mau meninggal tuh lo tahu. Terus kemudian akhirnya saya datang ke sana. Sudah kita nyanyi. Terus saya kasih dia kesempatan si Amoy ini untuk bersaksi gitu ya, berbicara tentang apa sih yang sebetulnya dia sedang alami. Ternyata saudara-saudara dia bercerita. Dia bilang malam itu, kemarin itu malam, dia itu pergi ke surga. Dia melihat rumahnya ditunjukkan sama Tuhan, bahwa rumahnya dia sudah jadi. Dia bilang rumah itu mansion, rumah besar sekali untuk dia.
Itu rumah tuh dindingnya dari batu marmer dan indah sekali. Itu Tuhan tunjukkan sama dia bahwa dia sudah punya itu rumah itu di surga. Jadi itulah yang dia ingin ceritakan di dalam syukuran malam hari itu. Dan dia mengatakan dia mau cepat-cepat saja pergi ke surga. Karena dia sudah punya rumah di sana. Dia tidak perlu takut. Tuhan sudah memberikan warisan rumah kepada dia di surga yang begitu besar dan begitu bagus. Itu sebabnya dia mengajak kami syukuran pada satu hari sebelum besoknya dia meninggal. Akhirnya kami syukuran saudara-saudara. Dia cium semua anaknya, cucunya, mantunya. Dia bilang tidak usah susah, tidak usah sedih. Karena nanti mama sudah punya rumah di surga. Saudara-saudara, setelah kami selesai syukuran, besoknya meninggal dia. Meninggal dia. Dipanggil oleh Tuhan. Dan kami semuanya tidak ada yang sedih. Karena apa? Karena dia sudah cerita. Dia menerima warisan. Nah saudara-saudara, seperti itulah janji-janji Tuhan. Kalau kita menjadi anaknya, kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita menerima semua janji-janji dari Tuhan. Dan juga kita menerima warisan dari Tuhan. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara semua. Tuhan memberkati. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, sekarang saya akan mendoakan. Saudara-saudara, ada yang banyak yang minta didoakan. Saya akan mengajak saudara-saudara menyanyi nanti satu lagu. Ini ada beberapa teman-teman yang di Facebook yang minta didoakan. Ada yang anaknya TK, ada yang masalah kesehatan di Sumba, ada karena pekerjaan, ada istri yang di Kupang, ada anak berumur baru melahirkan, terus kemudian prematur di inkubator, ada juga yang perlu didoakan karena kuliah, ada yang sakit tidak bisa bicara dan berjalan, kita akan doakan, ada yang pindah rumah, ada rahim ibu yang juga sedang sakit. Kalau saudara-saudara pada hari ini sedang punya masalah, mungkin sedang susah, sedang sedih, sedang hancur hati saudara, sedang sakit apa saja, sakit migrain, sakit tekanan darah tinggi, sakit lumpuh, sakit kolesterol dan sebagainya, kita berdoa kepada Tuhan. Saya mendoakan saudara, Tuhan akan menyembuhkan saudara. Mari kita menaikkan pujian ini, Saat Ku Tak Melihat Jalanmu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saudara-saudara yang mau didoakan, angkat tangan kanan saudara gini, tangan kiri saudara tumpangkan di dada saudara. Kemudian kita akan berdoa. Kita naikkan kurnya sekali lagi, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini saya berdoa buat semua orang yang mengikuti acara ini dan sekarang sedang mengangkat tangannya,
untuk berdoa dan menumpangkan tangan kirinya di dadanya Tuhan. Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan mereka, apa yang sedang mereka doakan, tapi saya doakan kalau ada di antara orang-orang yang sakit karena virus corona, di rumahnya, di karantina atau di rumah sakit, dan sekarang sedang mengikuti acara ini, minta didoakan. Saya berdoa, biarlah kiranya Tuhan jamah dia, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah tabib atau dokter yang memberikan kesembuhan kepada setiap orang yang berdoa kepadanya. Terima kasih Tuhan. Kalau ada yang sakit yang lainnya, mungkin karena anaknya yang sakit, atau dia sendiri sakit, ada yang sakit gagal ginjal, ada yang anaknya prematur, ada yang anaknya tadinya bisa bicara, tidak bisa bicara, lalu mereka minta didoakan. Ada juga yang minta didoakan kuliahnya, ada juga yang di PHK Tuhan dan minta didoakan. Ada yang hatinya sedang susah, langkah-langkahnya berat, dan sekarang minta didoakan. Saya berdoa semuanya ini Tuhan, yang saya tidak sebutkan juga yang sekarang sedang punya masalah dan sedang berdoa kepada Tuhan. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya masalah Tuhan memberikan kekuatan sehingga dia bisa bertahan dan melewati semua masalah ini, dan dia keluar sebagai pemenang, dan Tuhan memberikan pemulihan di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Saya percaya semua orang yang sedang berdoa ini sudah dijamah oleh Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan, jikalau engkau meminta, percayalah bahwa engkau telah menerimanya, maka engkau akan menerimanya. Terima kasih Tuhan. Sekarang saya berdoa buat negara dan bangsa Republik Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat tertinggi sampai terendah, tim medis yang sedang mengurus soal corona ini juga Tuhan berikan hikmat dan marifat yang dari surga untuk bisa menemukan vaksinnya, obatnya, bisa menolong orang-orang yang sakit supaya tidak ada lagi yang meninggal, tetapi semuanya akan sembuh, disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang di surga, terima kasih Tuhan. Di Provinsi Bali ini juga kami berdoa buat gubernur, kami berdoa buat Pak Koser dengan jajarannya, dengan tim yang sedang mengatasi mengenai COVID di Bali ini. Tuhan tolong semuanya dapat diselesaikan dengan baik. Tuhan juga menjaga dan melindungi mereka, pemimpin-pemimpin kami yang ada di Bali ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa kami, dan sekarang kami akan akhiri program acara Meja Doa ini. Dan saya akan berdoa, saudara-saudara, silahkan mengangkat tangan dan mengarahkan hati saudara kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau, dan kiranya kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita sekalian, dan kiranya persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian, menjaga dan melindungi kita kalau malam hari ini kita akan istirahat, akan tidur. Kiranya Tuhan jaga dan lindungi, jauhkan dari virus corona, jauhkan dari semua penyakit Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.